Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Sirul Asror. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Sirul Asror yakni Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Tasawuf Sirul Asror. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Sya'alillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta Fasumma ila khadratil ghausil a'zamil qutbir rabbani wa haikalus samadani sultanul awliya'i wal arifina burhanul asfiya'i wal wasilina bazullahil ashhabi maulana wa sayyidina qudwatuna ilallahi ta'ala as-sayyid syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai halaman Al-Faslus Sabi'u Asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Faslus Sabi'u Asyara, pasal 17. Fi bayani shaumi syariati wa tariqati. Fi bayani menjelaskan tentang
as-saumi syariati puasa syariat, wat thariqati dan puasa tarekat. Saumu syariati puasa syariat, ayum sika adalah menahan diri, anil makulati dari makan, wal masyrubati dan minum, wa an wiko in nisa'i wa an wikoi dan bersenggama, an nisa'i dengan istri, fin nahari di siang hari, wa amma sedangkan wa amma sedangkan saumut thariqati puasa tarekat, bahwa adalah ayyum sika menahan diri, an jami'i dari seluruh a'dha'ihi anggota tubuh, al muharramati dari yang haram, wal manahi yang terlarang, wadzamaimi dan dari yang tercela, mislil ujbi misli seperti al ujbi membanggakan diri, wal kibri dan sombong, wal bukhli dan pelit, wa ghairi dzalika dan lain-lain. Zahiron wa batinan, secara zahir dan batin.
Fakulluhat, semua itu, yubtilu, dapat membatalkan, saumat thariqati, puasa tarekat. Fasaumus syariati, sedangkan puasa syariat, muaqqatun, terbatas waktu. Wa shaumut thariqati, dan puasa tarekat, muabbadun, selamanya. Fi jami'i umrihi, fi jami'i, sepanjang umri, hidupnya. Walidzalika, oleh karena itu, qala, bersabda, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Rubba so'imin, rubba, betapa banyak, so'imin, orang yang puasa, laisa lahu, tidak mendapat apa-apa, min siyamihi, min, dari siyamihi, puasanya, illal ju'i, kecuali lapar, illa, kecuali al ju'i, lapar. Falidzalika, oleh karena itu, bila ada ungkapan, kam, banyak, min so'imin, orang yang berpuasa, muftirun, tetapi berbuka, wakam, dan banyak, min muftirin, orang yang berbuka, so'ibun, tetapi berpuasa,
Ayumsiku maksudnya yumsiku menahan diri, a'dha'ahu anggota tubuhnya, anil asami dari perbuatan dosa, wa idza'in nasi, wa idza'i dan menyakiti, annasi orang lain, bil jawarihi dengan raganya, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala fil hadisil qudsi di dalam hadis qudsi. Inna shauma puasa itu li untukku, wa ana dan akulah ajzi bihi yang memberi pahalanya, wa qala Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala fil hadisil qudsi di dalam hadis qudsi. Yasiru akan mendapat lissoimi bagi orang yang berpuasa farhatani dua kebahagiaan, farhatun kebahagiaan, indal iftari ketika berbuka, wa farhatun dan kebahagiaan inda ru'yati ketika melihat jamali keindahanku. Oke, saya jelaskan dulu ya. Kemarin kita di bab 16 menjelaskan tentang zakat syariat dan zakat thariqat. Nah, sekarang pasal 17 menjelaskan puasa syariat dan puasa thariqat. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Orang itu kalau zaman dulu semakin banyak belajar, semakin dalam ilmunya. Kalau orang zaman sekarang semakin belajar semakin dangkal ilmunya. Apa buktinya?
Kemarin kan kita bicara zakat. Ya, zakat itu kalau zakat fitrah berapa? 2,75 kilogram. Bulatkan saja 3 kilogram. Apa makna zakat? Apa maknanya zakat apa? Maknanya zakat itu adalah latihan, ya, bagaimana kita melepaskan keterikatan dengan dunia. Kemarin kan mengenal sholat syariat, sholat thariqat. Apa maknanya sholat syariat? Bapak Ibu tahu kan yang namanya ornamen? Itu loh, kalau di pagar saya depan itu kan ada ornamen-ornamen. Terus di pilar tinggi itu kan ada ornamen. Yang hiasan-hiasannya itu loh kan ornamen. Ya. Yang membuat indah itu kan ornamen. Ornamen itu bukan tujuan. Ya. Jadi sholat kita 1 hari 5 kali itu hanya ritual-ritual saja, yaitu sebagai ornamen. Zakat kita yang setiap tahun kita berikan menjelang Idul Fitri itu juga latihan, kita latihan untuk melepaskan kita dari ikatan dunia. Tidak selesai di situ. Apakah kalau sudah bayar zakat 2,75 kilogram sudah selesai? Ya enggak. Walaupun kita sudah bayar, kemudian pulang dari masjid, dari amil zakat, ada orang kelaparan, masih ngasih enggak? Iya, artinya kita itu diajari oleh Allah ritual-ritual harian itu untuk melepaskan ikatan dengan dunia. Tapi nyatanya kan suruh sedekah, angel. Infak di sekolah anak cucunya itu loh, kalengnya yang ngisi 100.000 itu bisa dihitung. Nah, kita masih terikat dengan dunia. Sholat juga sama. Sholat itu hanya apa ya, simbol-simbol saja, ya, ornamen-ornamen saja. Itu kan hanya ritual-ritual yang kita lakukan setiap hari, tapi tidak bisa membawa perubahan sikap kita setiap hari, karena sholatnya hanya sholat syariat. Nah, inilah yang namanya syariat itu. Ya, dulu kita belajar agama itu yang menjelaskan adalah para fuqaha, bukan saintis. Tahu saintis? Bahasa Arabnya saintis apa? Bahasa Arabnya saintis itu adalah ulama. Ya. Contohnya, kita kasih contoh. Makna la ilaha illallah, terjemahnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu yang menerjemahkan adalah fuqaha. Tapi kalau penerjemahnya saintis, ilmuwan, Tuhan itu hanya Allah. Sehingga sholat kita 1 hari 1 malam itu 1 kali 24 jam 5 kali itu sebenarnya kan hanya seremoni saja yang kita lakukan, nggak pernah membekas, karena hanya gerakan-gerakan tubuh, tidak pernah belajar bagaimana menggerakkan hati melalui thariqat. Nah, contoh, kalau kita bicara syariat, selalu yang terjadi berantem, beda pendapat, jadi masalah, akhirnya nggak sholat-sholat. Contoh ini, saya kasih contoh. Dari zaman dahulu kala, ya, sampai hari ini, itu konflik masih ada di kalangan orang syariat.
Yang satu mengatakan kalau sholat itu baca Fatihah harus dengan basmalah. Yang satu mengatakan tidak dengan basmalah. Yang satu mengatakan dengan basmalah tapi pelan-pelan. Ya kan? Mereka mengatakan itu bukan bagian dari Fatihah dan konflik, dan itu menjadi konflik identitas, akhirnya politik identitas. Kalau yang Muhammadiyah nggak baca, yang NU baca, akhirnya kan loh, kamu NU ya kok baca basmalah, kamu Muhammadiyah ya nggak baca basmalah, itu akhirnya jadi politik identitas. Sedangkan ada yang penting ketika baca Fatihah selesai tidak pernah dibahas. Apa? Amin. Memang bagian dari Fatihah. Kenapa yang basmalah itu kok dibahas? Kenapa yang amin tidak pernah dibahas? Jelas-jelas itu bukan bagian dari Fatihah. Nah, itulah cirinya fuqaha, bukan ciri saintis. Sholat kalau nggak begini nggak sah, kalau kurang begini nggak sah, kukur-kukur titik guatel nggak sah. Kita terjebak dengan aturan-aturan sendiri yang kita buat. Nah, kalau seorang saintis nggak begitu. Oh, yang di belakang jelas-jelas bukan bagian dari Fatihah aja nggak dimasalahkan. Kenapa yang basmalah dipermasalahkan? Itu bukti kalau ibadah itu masih sebatas seremoni. Gak pernah dihayati sampai masuk ke dalam hati. Gitu aja kok konflik sampai anak cucu, nenek moyang sudah meninggal. Sejak zaman Mbah Yai Ahmad Dahlan masih hidup, Mbah Yasim itu sampai sekarang berapa generasi? Ke saya ini berapa generasi? Bisa 4. Loh, itu jadi masalah sampai hari ini. Ini cirinya kalau agama otoritasnya ada pada fuqaha. Nah, sekarang kita belajar tasawuf, sufi punya sudut pandang yang lain. Zakat itu adalah cara Allah mendidik kita untuk melepaskan keterikatan kita dari duniawi. Tapi ketika zakat kan yang dipilih yang kecil-kecil, gak pernah milih yang besar nominalnya. Ketika berdakwah di atas panggung, di atas mimbar, bahwa dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Tidak hanya orang awam, kiai saja kalau ngomong begitu gampang. Ya, gampang kan kalau ngomong begitu? Gampang. Padahal kita nggak sadar, kita ini posisinya sama dengan tukang penitipan sepeda motor. Kalau di Purworejo itu Cak Toy itu loh, depannya Bu Siti. Saya nitipkan motor di sana, ketika diambil kok nangis Cak Toy. Lucu apa lucu? Kita kan paham semua ini adalah titipan Allah. Tapi kenapa ketika Allah meminta lagi kok kita nangis, diperebutkan yang begini, ya Allah, jangan kau ambil dariku ya Allah. Loh, seremoni lagi. Padahal kita tahu bahwa itu semua adalah titipan dari Allah. Oh ya sudah, wong tukang penitipan sepeda kok diambil sama yang punya, nangis. Ya itulah akibatnya terlalu banyak diframing oleh fuqaha, nggak diframing oleh ulama sufi. Jadi sampai puasa pun diframing, ya, mencegah makan, namanya imsak, menahan. Nah, ya sebenarnya ya nggak makan tuh ya ketika mendengar adzan subuh, imsak, 5 menit lagi imsak. Ya dulu saya berterima kasih sama yang tukang imsak, sekarang sudah almarhum. Saya di rumah Kediri Kota itu imsak, 5 menit lagi imsak. Saya masih minum. Karena saya tahu yang mulai nggak boleh makan itu ketika
subuh. Yang imsak itu berarti hati-hati, kamu belum pandai. Kalau naik motor belum lihai, berhenti di sini. Ya, framingnya seperti itu, framingnya. Sehingga mencicipi makanan sore hari masak itu nggak boleh, batal. Terus ada yang lain berdepan, enggak, kalau di sini aja deh, nggak dirasain. Loh gimana nggak dirasain? Oh ya nggak tahu rasanya. Nah makanya kita framingnya sekarang diganti, mindset kita, pola pikir kita. Jangan semakin banyak ngaji semakin bodoh. Orang sekarang ini semakin tinggi pendidikannya, ya pandai dohirinya tapi batinnya bodoh. Kalau orang dulu semakin tinggi pendidikan dohirnya, semakin tinggi pula pendidikan batinnya. Ini namanya framing, kita selalu framing. Kita itu dari kecil, PAUD, sudah dikenalkan agama sampai perguruan tinggi. Tapi ya cukup mengenal pengetahuan agama. Framingnya kan mengenal pengetahuan agama. Buktinya apa? Pendidikan agama sejak PAUD sampai perguruan tinggi. Budaya korupsi juga makin merajalela. Bayangkan, apa membekas? Lama-lama nggak laku, agama ini nggak laku karena tidak bermoral. Orang lebih memilih humanisme, kemanusiaan. Ini fakta hari ini, makanya saya mempertahankan ngaji tasawuf itu apa? Supaya Bapak Ibu itu tidak meninggalkan agama. Orang sekarang mencari kebenaran nggak perlu baca teks suci. Ya. Orang mencari kebenaran, mencari jalan lain melalui humanisme. Di dalam humanisme ada namanya apa? Nah, sains. Ada yang namanya fisika, kimia, filsafat. Ternyata orang sekarang nggak perlu baca teks suci mencari kebenaran. Karena agama itu sekarang menjadi situs-situs keramat. Pemuka agamanya membuat ritual-ritual yang membentuk tembok yang sangat tinggi, jika dikritisi disesatkan. Tasawuf awal-awal itu ya disesatkan. Karena apa? Karena datangnya dari negeri Persia. Persia itu mayoritas Syiah. Lama-lama setelah tahu manfaatnya bahwa tasawuf bisa melebihi sains, baru orang menerima. Orang masih berdebat qadha qadar sampai hari ini nggak kunjung selesai antara ahlu sunnah, antara mu'tazilah. Yang benar yang mana? Yaitu permainan akal. Kalau Bapak Ibu nggak ngaji filsafat ya nggak akan paham-paham antara qadha dan qadar. Toh ujung-ujungnya kita tidak pernah diajak diskusi oleh Allah. Memang untuk menumbuhkan rambut jenggot itu pernah diajak diskusi. Kan enggak kan? Allah mengalirkan darah di sekujur tubuh kita, keluar masuk ke jantung, paru-paru. Pernah diajak diskusi? Kan enggak pernah kan? Berarti apa yang didalilkan oleh Mu'tazilah kan enggak benar. Nah makanya ini kita sudah ngaji tasawuf sampai pasal 17. Kita kemarin kan mengenal wudhu syariat, wudhu tarekat, sholat syariat, sholat tarekat. Sampai sekarang puasa. Banyak orang yang puasa tapi dapatnya hanya lapar saja. Faktanya ketika Ramadan banyak orang buka puasa, booking rumah makan, booking hotel. Waktunya maghrib nggak ada yang sholat. Ya kalau ingin bukti ya nanti puasa lagi bulan tahun ini kita jalan-jalan ke rumah makan itu, lihat aja dari luar. Tadi orang itu masuk sebelum maghrib sampai isya, mereka itu hanya selfie sambil makan. Pilih mana? Puasa tapi nggak sholat, tapi sholat tapi nggak puasa. Artinya kan agama itu nggak punya nilai yang membekas karena diajari hanya pengetahuan
agama. Spiritualitas agama nggak diajarkan. Dapat lapar. Oh, tujuan orang puasa itu ternyata kan apa? Diet. Orang sekarang itu tujuannya bukan ibadah tapi diet. Bahasa Inggrisnya diet, orang Badas bacanya diet. Diet. Ya. Jadi sekarang puasa ya, puasa syariat ya, tahu, kita semua tahu, sepakat pokoknya ada imsak. Bahkan sebelum datangnya bulan Ramadan, apa framingnya, ritualnya apa? Saya pokoknya mendekati Ramadan saya kasih aba-aba yang di rumah, gak usah masak banyak, nanti sebentar lagi banyak makanan. Saya bisa niteni kalau Bu Rini bawa ini, Bu Munikah bawa Bu Rini, bawa ini, gak usah ya. Nah, ritual-ritual itu kita selalu pertahankan. Tapi kenapa ritual yang ada di dalam hati kita nggak pernah kita lakukan? Orang bekam, tahu bekam kan? Bahasa Jawanya canduk. Mengeluarkan darah itu tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan penyakit. Kenapa penyakit badan dikeluarkan tapi penyakit hati nggak pernah dikeluarkan? Orang nampaknya sehat secara jasmani, tapi ruhaninya sakit. Buktinya, kita dalam kehidupan sehari-hari memandang orang yang punya mobil Alphard sama Cherry, bahagia mana? Wah, orang itu ya rumahnya bagus, ini anaknya pinter, sekolahnya di perguruan tinggi negeri, bahagia dia. Itu kan kita nggak bisa kan melepas yang namanya materialisme, itu kan nggak bisa. Orang itu disuruh melepas sama Allah. Harta kita banyak harus dikumpulkan, tapi keterikatan harta itu tidak boleh menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah. Nah, sekarang puasa thariqat. Kalau puasa syariat, ya puasa syariat itu kan menahan makan minum, menahan menggauli istri, bersenggama. Apakah masih menahan begitu? Syariat kan gampang. Kalau syariat itu jangan tidak tahan ingin menggauli istri di siang hari, istrinya aja dibilang, ayo kita pergi ke Mojokerto deh. Secara hukum dari Kediri Mojokerto satu marhalah enggak? Ya jelas satu marhalah. Ya kalau sudah satu marhalah berarti boleh tidak puasa. Ya sudah digauli di Mojokerto sana. Kalau cerdas fuqahanya itu kan kita bisa merubah judul pasalnya musafir. Ya sudah, ngapain repot-repot? Bawa ke Mojokerto, sewa hotel, beres, ngapain? Kalau jenengan tidak merubah pasalnya, masih mukimin, ya dilarang, nanti didenda puasa 60 hari. Orang syariat kan harusnya gitu, fuqaha nggak usah pusing-pusing. Musafir kan sudah beres. Loh, itu kalau sudut pandangnya fuqaha, tapi tasawuf puasa itu tidak itu yang dimaksud, ya menahan semua yang haram dan menahan semua yang dilarang oleh Allah dari segala hal. Kita setiap hari diajari wudhu syariat. Sekujur tubuh kita ini ya setiap hari 5 kali. Bagaimana cara membersihkan tai kotok yang ada di kaki kita kan diajari. Tapi kenapa nggak pernah tertarik belajar bagaimana membersihkan hati kita dengan wudhu thariqat? Ya itu kan ada ilmunya juga. Maka caranya adalah dengan taubatan nasuha. Nabi itu ya yang sudah dijamin masuk surga masih taubat satu hari berapa kali? 100 kali.
Artinya Nabi itu membaca istighfar itu minimal 100 kali sehari. Lah Bapak Ibu kalau ingin paham semua ini cukup dengan buku kecil yang tulisannya Dzikir Sirul Asror, itu sudah paket komplit ila yaumil kiamah. Pokoknya jenengan amalkan itu, wudhu tarekat ya ada, wudhu syariat juga ada, puasa, zakat juga ada. Jadi zakat tarekat, zakat syariat, zakat tarekat seperti saya mengajarkan ilmu tanpa minta bayaran ini kan saya zakati dulu, biar nanti di akhirat saya mendapatkan al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Kalau sudah dikomersialisasi berarti ya jangan mimpi nanti di sana dapat. Ya, padahal kalau menyampaikan argumen kepada Allah, ya Allah dulu saya juga sholat, dulu saya juga bayar zakat, dulu saya juga puasa, tapi mana di rapot saya tidak ada catatannya. Kata Allah, nah dulu semua sudah kamu uangkan, sekarang ya nggak dapat apa-apa, dulu sudah diuangkan. Artinya pahala itu ya sudah kamu terima di dunia. Jadi ini puasa. Jadi puasa syariat ya sudah kita pahami semua, itulah aturan dari fuqaha. Ya, kalau dari saintis ini ya ilmuwan, puasa torikot, menahan dari segalanya. Kalau bapak-bapak ya kaum laki-laki ada cewek lewat cantik gitu, wih, ini istrinya siapa ini? Itu batal puasanya. Ya, apalagi di dalam hatinya ini muncul satu rasa, itu artinya kita harus melakukan puasa lagi, batal puasanya. Tapi kita kan ulama sufi, ya Allah itu adalah makhlukmu yang paling indah lewat di jalan, kan beda toh. Nah ketika kita traveling, ya ketika kita traveling pergi ke pantai, kalau orang syariat apa tujuannya? Lawang panitia Agustusan kerucil gitu aja ngejak pergi ke pantai ketika pembubaran panitia. Ayo Bu Lurah kita pergi ke pantai pembubaran panitia, apa? Kita supaya healing, menghilangkan kepenatan dalam hal. Lah kalau ulama tasawuf mengajarkan pergi ke pantai nggak begitu. Kalau ulama sufi pergi ke pantai diniati melihat ciptaan Allah yang indah di pantai itu. Ya, keindahan pantai, setelah nyampe pantai dia bersyukur pada ya Allah indahnya ciptaanmu yang ada di dalam pantai ini. Adakah hamba-hamba Allah yang soleh di dalam pantai, di lautan ini? Akhirnya muncul rijalullah, rijalul ghaib dari pantai. Ya karena perginya niatnya niat syariat itu menghilangkan kepenatan. Pulang dari sana tambah pusing kok. Menjajani putunin habis sekian, jajannya anaknya, kena tiket, kena ini, belum muntah-muntah di bis. Ya, jadi mindset kita, framingnya untuk diri kita sendiri bergeser dari framingnya fuqaha menjadi framingnya saintis, ilmuwan. Oke, ada pertanyaan? Ya silakan. Sering terjadi, terutama yang selama ini saya ketahui dari kelompoknya orang-orang tarekat yang belum banyak menguasai tentang tarekat, lalu memilah-milah tentang syariat dan tarekat. Sudah puasa dan puasa, usumnya orang sembahyang tidak sembahyang. Kenapa tidak sembahyang? Belum sama kamu sembahyang, saya sudah sembahyang. Khususnya orang puasanya cenderung makan di luar. Itu kebanyakan orang-orang dari teman-teman yang di torekot tapi syariatnya kurang. Khususnya orang bersih-bersih tidak mau kan. Jadi pakaiannya sudah beberapa bulan dipakai, ambulan. Nah, katanya belum kamu mandi saya sudah mandi.
Jadi kesimpulannya, mestinya kan harus nggak boleh berpisah tuh, antara syariat dan tauhid. Toh sholat ya sholat 5 waktu, ya sholat tarekatnya ya ditinggalkan. Jadi tidak bisa ditinggalkan yang sholat syariatnya atau puasa syariat. Jadi sering terjadi itu. Kalau saya ya banyak, bukan jenengan saja yang menjumpai itu, saya juga sering menjumpai. Lah, itu dosa siapa? Salah siapa? Dosa-dosa besar itu tanggungan ulama besar. Rata-rata karena gini, rata-rata orang tiba-tiba datang ke majelis thariqat tidak pernah diajari ilmunya, ngaji begini nggak pernah. Kalau nggak percaya coba datang ke sana. Saya mau ikut Jamiah Thariqah. Ini kitabnya, amalkan ya, sesuai catatan. Makna apa yang terkandung di situ nggak pernah diajarkan. Tapi saya yang mengajarkan ilmu thariqat detail seperti ini, nggak ada yang mau, katanya kesuwen, kelamaan. Ya ini tujuan tarekat ya, ilmunya dipelajari dulu, baru nanti kita menjadi ahlu thariqah. Lah ujuk-ujuk tuh ahlu thariqah, terus ujuk-ujuk mengamalkan istighosah, khususiyah. Saya nggak mengkritisi, tapi faktanya hari ini siapapun bisa masuk thariqah tanpa seleksi. Di zaman saya belajar ilmu thariqah sama guru saya, ya sini-sini lihat dadamu nak, diginikan, belum boleh, masih kotor, nanti 41 hari ya kesini lagi, dada saya dipegang lagi, masih kotor. Nah, kalau sekarang masuk ke thariqat sana langsung we welcome you, langsung saya ucapkan selamat datang, ini jamaah baru, tambah seneng punya murid, punya pengikut thariqah banyak, tapi nggak ngerti ilmunya. Terus kejadian baru, saya punya ibu mertua nggak pernah ngaji ilmu thariqah kayak kita gini, nggak pernah, ujuk-ujuk thariqahan bareng koncone numpak elep. Saya tanya, diajari apa mak? Ya iki tiga iki, langsung setiap hari wiridan ya Latif ya Latif Allah. Ya saya nggak menyalahkan, tapi hal seperti itu terus siapa yang tanggung jawab? Kalau dibilang mandi aku sudah mandi, dibilang sholat aku sudah sholat, ya siapa yang salah? Yang salah ya ulama besar di bidang thariqah, mengajarkan zikir wirid tidak diajarkan ilmunya. Kalau zaman dulu untuk mencapai tingkatan thariqah, kalau syariatnya tidak khatam tidak boleh. Lalu sekarang jujuk hakikat aja boleh kok orang sekarang. Seperti jenengan kan saya jujukkan hakikat ya. Tapi saya kan tanggung jawab, saya ngaji dulu kitabnya. Ini kitabnya kalau ikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba jamaah thariqah sebanyak itu tanya, pernah baca kitabnya Syekh Abdul Qadir? Nggak tahu. Paling banter yang dibaca itu manakib, loh keliru toh. Daftar riwayat hidup gampang dipelajari. Tapi kan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir nggak pernah diajarkan. Ya lucu lagi, thariqahnya Qadiriyah, ngaji tasawufnya Al-Hikam. Ya, gak nyambung toh. Wong jarine nang Surabaya, liwate Pantura, numpak bis Sumber Kencono, mudhun Jogja. Ya bisa, ngelembar-ngelembar sana bisa. Yang seharusnya idealnya ini ya, ini kita bicara idealnya. Kalau mau ke thariqah syariatnya khatam dulu. Ya, setelah itu kalau memilih thariqahnya itu Qadiriyah, ya ngajinya Sirul Asror. Kalau thariqah yang dipilih Syadiliyah, ya ngajinya Hikam. Jadi sekarang enggak, wong thariqahannya di Qadiriyah, ngaji tasawufnya Hikam. Terus gimana cara nyambungnya? Ibarat skripsi atau jurnal yang nulis Profesor A, tapi kita menggunakan hanya Profesor B.
Kan ya nggak nyambung. Sudah tahu punya mobil itu expander, giliran rusak dibawa ke Astra Toyota. Nyambung nggak? Ya nggak nyambung, tapi bengkelnya tetap mengatakan saya bisa Pak ngatasi kerusakan mobil Bapak. Saya sama. Walaupun Bapak Ibu macam-macam toriko, saya bisa ngatasi karena saya tukang bengkel. Jenengan kan cuma nikmati mobil aja, nggak pernah bisa bengkel kan, ada rusak bingung ke. Jadi itu memang tanda-tanda seperti yang disampaikan di dalam kitab. Nanti di akhir zaman banyak orang-orang bodoh tapi ngakunya ngalim. Orang ngalim akan dibantah oleh orang-orang bodoh. Yaitu sampai fenomena ini, kalau kita belajar ilmu fenomenologi, filsafat fenomenologi, banyak sekarang di daerah-daerah tertentu itu nggak boleh jadi imam kalau belum ahlu thoriqoh. Terus saya tanya, kapan lek sampean thoriqohan? Wah, aku saiki melok thoriqoh aku. Padahal baca Fatihahnya. Ya pintere putune Bapak Ibu sekalian, dia jadi imam karena dia masuk ke kelompok thoriqoh. Nggak boleh khutbah kalau nggak anu. Saya prihatin, dia masuk thoriqoh nggak ada ilmu, tapi dia sudah membuat tembok pembatas yang sangat besar. Nah, itulah yang saya sampaikan, banyak sekarang ya pemuka agama membuat ritual yang besar, tapi agama ini tidak bisa mengobati luka sosial. Kalau dulu agama itu tempatnya orang mencari solusi, sekarang tidak. Karena apa? Yang masuk thoriqoh tidak diseleksi lagi. Pokoknya ake-akean jamaah. Ya saya yakin jenengan sendiri harus ngakoni koncoku ya gak ono Gus sing alim kayak aku gini. Belajar gini gak ada, KPKP ya seperti itu. Geruduk ke sana, geruduk ke sini. Waktu baiatan ya geruduk ke sana. Yang mencetat kan ya model-model Burini sebelah thoriqotan mau cetat ke sini. Ngaji apa nang kono? Padahal yang penting ya ngaji ini dulu, habis itu silahkan masuk ke jamiah thoriqoh. Jadi ya idealnya belajar syariat dulu biar nggak gagal paham. Yang seperti diceritakan tadi orang-orang yang gagal paham. Ada satu. Silakan. Ini kan ada dua kelompok yang namanya saintis ulama dengan Fuqaha. fuqaha itu adalah orang yang yufaqih fikih. Iya. Seperti orang teman-teman agamanya, tapi kan punya pertanggungjawaban salah ini. Jadi mulia mana tuh yang ulama yang membuat dengan jadi Allah. Dalilnya Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Apa al fuqaha warasatul anbiya? Fuqaha itu terjemah bahasa Indonesianya ahli hukum. Ya, kalau ulama itu terjemah Indonesianya saintis, ilmuwan, cendekiawan. Jadi ulama itu kalau kita terjemah bahasa Indonesia ya ilmuwan, bahasa Inggrisnya saintis, bahasa Sumatera cendekiawan, ya bahasa Melayu sana namanya cerdik pandai. Makanya akhirnya jadi fikih. Fikih itu artinya hukum. Kalau usul fikih namanya jurisprudensi. Nah, apa-apa dibatasi oleh orang hukum. Memangnya sama dengan gini logikanya. Anak-anak itu kalau mau mencari kerja, syaratnya kan harus punya SKCK, surat keterangan berkelakuan baik. Memang yang bikin surat lebih baik kelakuannya dari yang cari. Itu kan fuqaha juga. Kategorinya gak peduli, yang penting saya tugasnya saya bikinkan. Pengaturan fuqaha katanya kalau sudah pernah
dihukum putusan pengadilan karena korupsi dan sebagainya, nggak bisa mencalonkan diri jadi anggota legislatif, nyatanya jabatan yang lebih tinggi dari itu dipakai. Apa nggak banyak itu koruptor jadi orang yang ngelola dana negara? Ya banyak, itulah fuqaha. Kalau saintis nggak mau seperti itu. Terus yang ada lagi pertanyaan ketiga, kesannya di Indonesia itu kan orang Islamnya banyak. Iya. Yang dari tingkat presiden serta menteri-menterinya dan Iya. dari orang-orang. Iya. Tapi murahnya ini Islam punya fuqaha ini berdalil seperti ini. Ghufira lahu ma Taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. dihapus sama Allah pada dalam satu kali, berkeselam satu kali, sudah positif 1 juta masuk surga. Apa seperti ini keberanian beliau itu? Jadi memang beda framingnya fuqaha dengan framingnya seorang sufi. Ya. Framingnya fuqaha sama-sama mencuri. Kalau yang mencurinya 270 T lebih mulia, dikawal ini. Coba kalau mencuri kambing digebukin orang, siapa yang nolongin? Itu karena framing fuqaha. Kalau framingnya fuqaha, begitu mencuri ya diproses, masuklah penjara. Oh, kadang-kadang itu kan nggak perlu diproses pengadilan, langsung masuk penjara. Nah, kalau tasawuf berbeda framingnya. Kalau tasawuf itu kan kenapa si A mencuri, masih ditanya dulu. Iya kasihan Gus, itu orang nggak punya ini, ya toh. Terus ditanya, lu tonggoni padahal bajalil, orang soge itu di belakang itu ada tumpuan padi sekian banyak, kok nggak dikasih? Oh, berarti belum paham makna zakat torikoh, terus zakat syariat, pokoknya bayar zakat setiap mau lebaran ya sudah. Tapi ada tetangganya kelaparan nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, makanya kita bisa melihat framingnya. Ketika yang korupsi 270 T ya nanti dipindahkan ke penjara tertentu, ya saya tahulah di mana tempatnya. Kopi itu harganya 1 juta, pengen ngopi, larang men kopi nang kene. Terus saya bertanya, itu rekeningnya masuk ke siapa? Kopi sak gelas 1 juta. Kalah yang namanya Starbucks, Exos itu kalah di tempat-tempat tertentu. Tidurnya kok enak ya? Oh ya, ini namanya enak masuk neraka tapi atas izin Allah daripada masuk surga, bodoh ini. Okay, itu framingnya. Wong nyatanya framingnya dalilnya ada aja. Coba kalau yang kena masalah itu orang biasa, gak nunggu 10 hari, hari ini juga selesai. Tapi yang kena masalah orang ngetop, tokoh ngetop, itu butuh waktu 20 hari untuk menjawab. Kan framingnya sudah bisa kita titeni, bahasa Jawa ini sudah kita lihat arahnya kemana. Nah makanya ini agama kalau terus menerus framingnya fuqaha, akhirnya kita kan ribut terus. Tidak dicontohkan zaman Nabi, bid'ah. Itu framing fuqaha. Ya makanya akhirnya kita hanya diajari agama sebatas ilmu pengetahuan agama. Fikih itu dari dulu ya, bab pertama ya kitabut thaharah. Fikih model apa saja, framing dari awal ya kitabut thaharah, nggak ada yang lain. Di fikih mana-mana kitab thaharah itu panjang sekali bahasan dan ulasannya. Kenapa zakat kok nggak dibahas panjang? Menjelaskan orang-orang yang pelit kamu harus keluarkan zakat ini, kenapa nggak di itu? Tapi orang-orang tasawuf kan mengajarkan zakat itu penting, ibadah sosial itu lebih besar pahalanya daripada ibadah ritual. Kita pilihkan bahasa seperti itu biar tidak menohok, ya. Kenapa orang yang di framing oleh fuqaha lebih suka ibadah itu sholat? Karena itu gratis masuk
masuk yang namanya masjid gratis, masuk musola gratis, semuanya gratis. Kalau ibadah sosial, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jarang orang yang mengambil, menyentuhnya, karena tidak gratis. Framing fuqaha, nyantuni anak yatim, dipakai di depan, ada panggung dikumpulkan. Kenapa sih harus di framing begitu? Memang nggak menyakiti perasaan anak yatim. Coba jenengan fakir miskin dinaikkan ke panggung, disantuni gitu. Nelangsa apa enggak? Ya kalau dirinya nelangsa ya Bu, jangan terus-menerus memframing seperti itu. Ya ikutilah Sayyidina Umar, mau mengeluarkan zakat sama sedekah dipikul sendiri door to door. Gak malah fakir miskin dikasih kupon tiket, suruh datang ke rumah kita. Ya kalau framingnya tasawuf, kamu tidak dinilai ibadah seperti itu, framingnya tasawuf. Ketika ada orang yang minta-minta, orang ngemis, ya pengemis. Ketika yang ngemis orangnya terus kena penyakit bau, ya keluar belatungnya, kira-kira ngasihnya bagaimana? Niat ngasihnya? Coba nak, tolong kasih nak biar cepat pergi nak, baunya nggak enak nak. Walaupun ngasih 100.000, nggak mungkin diterima oleh Allah. Jenengan ada orang pengemis ngasihnya dengan terburu-buru saja, tidak akan dinilai ibadah oleh Allah. Terus coba kalau sholat Allahu Akbar, sebelahnya bau BB, bau badan. Wah ini Gus, zikir ruh nggak bisa Gus, mau narik nafas, ingatnya BB bukan ingat Allah Gus. Lah seperti itu aja sudah mengganggu kita. Bagaimana dengan yang lain? Kadang kita berjumpa dengan teman sekolah dulu ya, terus kita ketemu reuni, apa yang disampaikan? Rata-rata tidak pernah menjaga hatinya orang lain. Saya reuni teman SMA, untung saya naik mobil bagus. Terus ada teman naik sepeda motor supercar dek sama anaknya. Terus teman-teman yang lain ngomong, iku mang transfernya mau seket tapi ngejak bola aku rawa wakeh ku. Wis gak apa-apa aku sing bayar. Loh, ketika berkumpul sama teman tidak pernah berpikir bagaimana menyakiti hati temannya. Bangga dengan karirnya, ngajar di sana, di sini, jadi direktur ini, direktur itu. Terus saya melihat gini, waduh, temanku sudah jadi direkturnya BUMN. Tapi platnya itu diganti, platnya yang merah itu diganti, cirinya diganti. Kenapa platmu kok diganti dari BS? Orang awam gini kan nggak tahu plat BS itu apa. Bantuan sipil, itu pejabat sipil bukan pejabat militer. Mobil BS kayak gaya nang reuni. Saya naik Fortuner aja nggak gaya. Itulah. Kalau kita bicara framing tasawuf, itu adalah menimbulkan penyakit yang ada di dalam hati kita, namanya ujub. Tidak pernah kita bicara bagaimana membersihkan ujub, bagaimana membersihkan takabur. Yang dibahas kan cuma membersihkan kotoran yang ada di muka, bagaimana memoles wajah cantik, bagaimana gigi yang tidak teratur bisa mundur semuanya. Ya mungkin yang di Zoom. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mendikau bahwa pahala puasa itu kalau sudah dicairkan atau sudah diuangkan berarti kita di sana kan sudah tidak dapat ya Gus. Lalu Gus, misalkan kita punya tabungan pahala, terus kita berdoa sama Allah dikabulkan, berarti itu kan bagian dari
akhiran pahala kita ya Gus. Apa seperti itu maksudnya Gus tadi? Terus pertanyaannya, kalau sudah dicairkan untuk di dunia, lantas yang kita bawa ketika kita sudah tiada nanti menghadap kepada Allah itu yang bagaimana Gus, dari mana Gus? Kalau pahala-pahala kita itu sudah dicairkan oleh Allah ketika kita masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung saya ingat, saya itu berkali-kali mengucapkan salam pada orang, jawabnya waalaikumsalam warahmah. Bener apa salah? Kalau yang menjawab begitu bukan jamaah, saya nggak ngomong. Ada teman saya, seorang perwira TNI, kalau saya ucapkan salam lengkap, dan kalau saya diucapin salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi setiap saya jawab salamnya waalaikumsalam warahmah. Kalau diterjemah Indonesia, atas ya waalaikumsalam warahmah itu salam sejahtera buat kamu, terus apa, rahayu rahayu rahayu. Kita kan punya branding itu. Islam, yang membedakan Islam dengan yang bukan Islam apa? Kan dari salamnya. Ya, jawab salam dengan lengkap, jangan warohmah saja. Maknanya berbeda kalau warohmah. Oke, terjemah bahasa Jawanya rahayu rahayu. Oke, itu yang diciptakan oleh Kiai Sadra dari mana? Tahu Kiai Sadra? Di zaman Belanda ada orang santri dulu juga nyantri di tempatnya Mbah Soleh Darat dan sebagainya. Oke, karena dibeli Belanda disuruh nulis kitab ya, namanya Darmo Gandul Gaduluco ya, tahu? Adanya di dekat kita ini, sebelah selatan sana, yang dulu tempat ibadahnya di Ringin Budo. Masih tahu Ringin Budo? Itu kan dulu banyak arca-arca di sana. Nah, contohnya begini, dia itu menulis sejarah tapi memplesetkan. Ya, memeleset contoh. Kalau orang Islam di bulan Asyura itu kan tidak boleh ada hingar-bingar. Karena apa? Karena mengenang cucu Nabi yang sedang berduka karena dibunuh, Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi Sadra itu nulisnya nggak begitu. Di bulan Suro orang Jawa dilarang mantu, dilarang khitanan dan sebagainya yang mengandung ya pesta-pesta kegembiraan nggak boleh, kata Sadra, karena Raja Jawa sedang mengadakan pesta bersama Nyai Roro Kidul. Ya percaya ya. Jadi ketika Suro itu, jangan salah paham, Suro yang Islam apa Suro yang Jawa. Kalau Suro Jawa ngikuti Sadra, kalau Suro Islam mengikuti ulama. Ya. Akhirnya jenengan percaya gak oleh mantu wong Jawa iku ngene ya, jenengan berarti ngikuti Kiai Sadra. Kiai Sadra itu Kristen, dulu santri. Ya, tapi kepencut dengan duniawi jadi Kristen. Ya, pendiri Darmo Gandul dan sebagainya itu. Kemudian membuat satu kisah, apa yang disampaikan Sunan Kalijogo dirubah. Kisah Mojopahit itu ada yang namanya Sabdo Palon Noloyono Genggong. Kok bakal muncul yang namanya Satrio Piningit. Sampai hari ini orang yang berusaha Satrio Piningit itu nandingi kisah Imam Mahdi. Pun paham. Makanya kita harus pandai. Kalau nggak pandai seperti itu, Belanda minta pada Sadra, Sadra bagaimana Happy Birthday to you bisa diterima oleh orang Jawa? Oh gampang itu Tuan Menir, ganti saja Sugeng Ambal Warso. Ikuti Kiai Sadra, mengikuti Menir. Ya, lah makanya ini loh, kita kan harus tahu. Ulama kan harus tahu, ya, saintis itu tahu, sejarah siapa yang nulis. Kalau yang nulis Sadra berarti maksudnya begini. Kalau yang nulis ini berarti maksudnya seperti ini. Ya.
Makanya sekarang ada perkumpulan besar namanya Sabto Dharma. Kalau setiap suro kumpul pakai apa namanya, itu blangkon, yes, pokoknya orang Jawa lah. Saya punya teman begini, ku suruhan tanggal 1 Muharram suro apa suruhan ya? Oh ternyata teman saya itu suruhan yang suro Jawa, bukan suro kita. Dan saya heran pas satu kok Pak Lurah saya datang. Tiba yang sadra, bukan yang mengenang cucu Nabi yang wafat itu. Jadi begini, contoh saja ya, saya contohkan. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, kan syaratnya harus memperbanyak baca sholawat, titik ya, nggak boleh di framing dulu, titik. Nabi mengatakan, barang siapa ingin mendapatkan syafaat dariku, maka perbanyaklah membaca sholawat. Nah, barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali akan mendapatkan ya apa? Kebaikan 10 kali dan berlipat-lipat. Terus di bawahnya ditulis, fadilahnya baca sholawat Jibril itu menghilangkan kesedihan hati yang disebabkan karena miskin papa, nggak punya uang, nggak punya harta, dagangan yang sepi jadi rame. Ini sudah sampai di situ framingnya bagaimana? Kira-kira dapat nggak syafaat Nabi di akhirat? Karena kekeramatan Nabi, mujizatnya Nabi sudah kita minta di dunia, maka mustahillah nanti di akhirat disyafaati oleh Nabi. Kalau ingin dapat syafaat Nabi, berarti baca sholawat Nabi itu atas dasar cinta kepada Nabi. Itu ngerep Nabi apa cinta Nabi? Ya bahasa Jawanya ngerep. Itu kalau orang Sunda namanya eretan. Sekarang kita tahu bahwa sholawat nariyah itu mustajabah sekali. Kira-kira baca sholawat nariyah teringat kasih sayang kepada Nabi apa fadilah kehebatan nariyah? Ya sudah, semua sudah kita cairkan waktu di dunia, kok mau minta di sana punya tabungan? Terus dijawab sama malaikat, tabunganmu sudah dihack sama orang di dunia. Siapa hackernya? Yaitu syaitonir rojim. Sholawat itu sudah diminta pahalanya di dunia, kenapa di akhirat masih nuntut Kanjeng Nabi? Nanti malah diketawain oleh Nabi. Makanya kalau ingin dapat syafaat, ya baca sholawat karena kecintaan kita kepada Nabi. Terus jenengan gemar sholawatan kemana-mana, ada panggung, ada festival sholawat, ada konser sholawat, dapat gak kira-kira syafaat? Kita framing aja lah fuqaha, nggak usah saintis. Framing fuqaha, dapat gak syafaat Kanjeng Nabi di akhirat? Jenengan membuat satu grup sholawat, terus sholawatan keliling setiap desa, setiap kecamatan di kabupaten. Dapat gak syafaat Kanjeng Nabi di Ini menjadi seni. Karena kalau kita teliti sebagai saintis, untuk mendatangkan grup sholawat itu ada paket-paketannya. Paket biasa 11 juta, paket silver 16 juta, paket gold 21 juta, ya, paket platinum 50 juta. Loh, kalau sudah seperti itu, pantas gak minta syafaat di akhirat? Apakah hacker tidak akan mengatakan dulu sudah diminta di dunia kok, sekarang minta di akhirat? Saya tidak mengomentari jenengan ikut grup sholawatan enggak, tapi kita bicara fakta dari apa yang kita lakukan setiap hari, dapat pahala enggak dengan sholawat seperti itu. Kalau ingin dapat pahala ya masuk kamar, baca sholawat ya sallallahu Muhammad tanpa embel-embel.
Makanya ulama itu mengajarkan kalau setiap malam Jumat dan Jumat itu perbanyaklah baca sholawat yang tanpa embel-embel. Biar nanti yang bisa kita nikmati deposit itu yang malam Jumat, yang hari biasa itu yang ngeret Kanjeng Nabi. Contoh, walaupun ini ilmu akhirat, mengajarkan Al-Quran, apakah mungkin itu bisa kita terima pahalanya di akhirat? Ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita buka paket Ramadan 2,5 juta, paket liburan 2,5 juta, diajarkan Iqra sampai sekian, itu ilmu akhirat. Bisa nggak kita nikmati di akhirat kalau sudah dipaketkan seperti itu? Ya jelas nggak bisa. Sedekah itu amalan akhirat. Ketika Bapak Ibu ingin membantu satu acara masjid lah, katakanlah pembangunan masjid, Bapak Ibu gini, nanti aja ya, nanti saya kirim ke sana bantuannya, segampang nanti saya kirim ke sana. Didatangi panitia, gampang nanti ke sana. Apa tujuan datangnya nanti ke sana? Itu kan menunggu banyak orang. Saya datang nih Haji Jalil, orang terkaya ini nyumbang 100 juta. Itu sebenarnya kan nunggu banyak orang dulu. Dapat pahala enggak? Ya kalau pengen dapat pahala panitia, sinilah kasih. Jangan bilang kalau dari saya ya. Kalau masih menunggu banyak orang, apalagi bawa wartawan, bawa LSM, malah itu nggak akan kita nikmati di akhirat. Bang nyumbang kok bawa wartawan. Amalan akhirat tidak perlu framing wartawan. Jadi kalau ingin dapat depositonya, investasinya kita nikmati di akhirat, maka jangan diuangkan ketika di dunia. Hilangkan ikatan itu dari materialisme yang ada di dunia. Saya kembali lihat kalau seperti bodoh seperti ini. Gimana gitu? Nah, makanya sekarang ngaji tasawuf kan tahu mana yang kita uangkan, mana yang kita depositkan. Yang diuangkan ya sudah lah, yang ilmu-ilmu untuk kepentingan dunia, yang didepositkan untuk kepentingan akhirat. Dokter itu ilmu dunia apa ilmu akhirat? Kalau lihat wajah-wajah orang miskin, sudah Mbah sini saya berobat sama saya, nggak usah bayar Mbah. Sampai kok nggak bayar, gimana sih ini sekolah dokter mahal? Ini deposit saya untuk akhirat. Walaupun sampai hafal Quran, kalau depositnya untuk dunia ya nggak akan dapat di akhirat. Oke, jadi kita mindsetnya kita seorang tasawuf harus tahu mana yang sudah diuangkan di dunia, mana yang memang tujuannya untuk investasi akhirat. Sodakotin jariyah itu kan investasi akhirat. Tapi kalau kita memperlakukannya adalah dunia, ya nggak dapat akhirat. Sodakoh jariyahnya nunggu orang-orang itu berkumpul baru kita keluarkan uangnya. Ketika nggak diundang sama panitia, gondok, ngambek. Aku sudah nyumbang 100 juta, panitia itu nggak tahu ya kan? Ajari tuh Gus supaya bisa menghormati orang Gus. Jari ini sampean sodakotin jariyah. Kok masih menunggu pujaan-pujaan dari para panitia, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Kalau kita ingin menikmati semua amalan kita di dunia bisa kita nikmati di akhirat, ya jangan diuangkan ketika di dunia. Makanya ulama tasawuf itu setelah ngerti kita syariatnya selesai, barulah diajarkan bagaimana beramal tanpa riya. Ya, riya itu menggugurkan seluruh amal ibadah kita. Kita beribadah 100 tahun karena hanya riya sekali saja, hancurlah semua amal kita.
Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjelaskan haji syariat dan haji tarekat itu sudah berbeda. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ini mau pertanyaan yang bersami dari Mas. Jadi pasal ini kan memang menerangkan tentang puasa syariat. Kemarin juga antara syariat. Tapi begini ini kita dulu belajar dan yang artinya di dalam syariat itu yang kita sekarang ini mengajarkan ilmu mereka dan bisa akan mengajarkan ilmu dari syariat ke pertanyaan saya di sini, syariat ini mengajarkan dalam misal sholat atau buka puasa, di situ yang diajarkan adalah syarat. Di dalam sholat saja hukumnya itu ya sudah diterangkan semua, tapi kan tidak ada yang namanya. Padahal di dalam surat Al-Quran itu ayat-ayat itu banyak yang menerangkan tentang itu. Lalu yang dikatakan oleh syariat atau fuqaha di situ yang penting syarat rukunmu itu terlengkapi, berarti kamu sudah sah. Kalau sholatnya sudah sah berarti sudah diterima. Iya. Jadi ini yang nopo bagi kita, bagi orang-orang atau bagi kita sendiri, kalau kita hanya mempertahankan dengan syarat hukum yang sudah dilakukan, lalu kita tidak mau meniti ngaji tingkatan yang dari tingkatan yang lebih tinggi, puasa mau diterangkan sesuai kalau dari dan Nabi. Betapa banyak orang puasa yang dituangkan inilah dari tingkatan syariat atau rekor. Ya. Ini kami tiang-tiang ini hanya bertahan dari syariat. Terus buat turun meningkatkan ilmunya ke tingkat pada keadaan bersama. Apakah ini jadi bahaya? Ya makanya saya itu sering menyampaikan, Bapak Ibu itu sudah lulus sekolah SD, ayo kita pindah ke SMP, kan nggak mau. Sudah saya bilang sudah lulus SD, ayo kita pindah ke sanawiyah, ke SMP, tapi kan nggak mau. Gus, kalau saya pindah ke SMP, saya nggak akan jadi sultan di SMP, ya kan? Nanti kemampuan saya setara dengan orang-orang, saya nggak pinter sendiri. Kalau saya tetap di SD, ila yaumil qiyamah kan pinter sendiri. Saya jadi ulama itu di situ, Gus. Yang sudah SMP saya bilangin, ayo kita ke SMA, nggak mau juga. Sudah SMA kita masuk kuliah, yang sudah di kuliah itu nggak mau juga, suruh S2, S3. Yang sudah S3, S2 nggak mau, cepet-cepet ngejar jadi profesor, nggak mau. Nanti kalau jadi profesor saya akan banyak terikat duduk di meja di kantor, saya nggak bisa ambil proyekan di luar loh. Kan sama juga toh. Ya sudah, kalau sudah jadi guru besar kan enak, tunjangan selawe juta, tinggal nulis jurnal, ya enak toh. Disuruh yang seperti itu loh, nggak mau orang itu. Sama dengan kita sudah khatam yang namanya belajar fikih takrib, katakanlah begitu. Sudahlah, usul fikihnya warokot sudah khatam. Ya sudah, tafsir Jalalain khatam. Pengaji Sahih Bukhari wis khatam. Diajak ngaji yang lain gak mau. Ngaji apa nang kono iku? Ngaji kok aneh-aneh lho. Malah dikatakan ngaji aneh-aneh. Anjene arek kon pindah kok SD nang SMP ra gelem ya ngono kuwi. Dipikir matematika ya mu para gapet tok paling tinggi. Nggak tahu kalau sekolah di SMA itu ada sin, cos, cosinus, kotangen, ada seperti itu. Ono kalkulus gak ngerti deh.
Orang ngerti lah njobo kok ono donat senengane apa? Telo ambek ganyong. Repot maksudnya itu loh. Sudah dijelaskan Islam itu tidak berhenti di situ. Islam itu sampai puncaknya itu sampai berjumpa dengan Allah. Nah permasalahannya ini merubah framingnya fuqaha ini yang sulit karena sudah berabad-abad. Mulai abad ketiga Hijriyah, kelima Hijriyah sampai sekarang abad ke-14 Hijriyah. Membuka framing itu sulit. Kurikulum diganti itu nggak mau. Padahal menteri ini hebat, lulusan Harvard University nggak mau. Aku cek pengen kurikulum kayak dulu. Kalau kita bicara syariat, kita punya Wamin. Stella itu hebat sekali, masih muda. Tapi orang nggak suka dengan itu karena terlalu pinter. Orang kita itu cocok sih nggak pinter-pinter nemen gitu loh. Oleh pimpinan pinter tambah bingung. Ya. Iya. Makanya merubah mindset dari framingnya fuqaha menjadi saintis ini yang berat. Ya. Kukur-kukur 3 kali gini menurut fuqaha batal. Lah emangnya lek dintup tawon gak dikukur-kukur. Faktanya itu loh Fatihah saja yang dipermasalahkan baca bismillah katanya nggak bagian dari Fatihahnya. Tapi amin nggak pernah dibahas. Itu sama sekali nggak ada itu. Kan lucu itu. Terus jenengan termakan dengan framing-framing begitu. Wah itu kan harus begini nih. Iya betul, kalau memang bukan bagian dari hukum, berarti amin juga harus dibahas. Terus kalau ada orang bahas, pinter di gue Mbak Imam Syafi'i. Senjatanya kan begitu, senjatanya itu. Ya jelas pinter kita, atau jamin Imam Syafi'i nggak ada ChatGPT kok. ChatGPT itu sudah pinter, tanya apa aja kan tahu. Sampai tanya guru saya yang ngajar tasawuf itu bagaimana, ChatGPT tahu. Ulama desa nggak tahu. Untuk menanyakan makomnya guru sufinya itu ditanya ChatGPT tahu. Gitu. Sekarang gini, kalau pergi ke pasar beli mangga atau beli buah, foto dulu dan tanyakan ChatGPT, antara ini sama ini manis yang mana? Nanti ChatGPT jawab, coba. Ternyata betul ChatGPT bisa jawab seperti itu. Terus yang hafal Alfiyah tahu nggak yang manis yang mana? Kalah sama ChatGPT. Besok itu telurnya tanyakan ChatGPT, mana telur saya yang paling enak? Nanti kalau mau dijual, mau dikemas, foto dulu tanya ChatGPT, baru ditandai yang ada tanda ini yang enak menurut ChatGPT. Gak perlu tanya ulama, ngapain tanya ulama, bulet-bulet. ChatGPT langsung jawab kok. Ya. Dan sekarang anak kita aja masih dihadapkan dengan ChatGPT. Wis ujian, ditesnya TPA. Artinya berarti kan gak percaya karo gurune kepala sekolah. Rapotnya itu intinya nggak dipercaya, angka-angka di atas kertas itu masih diuji lagi tes TPA, potensi akademik. Okay. Jadi sama dengan itu. Kalau kita masih mindset fuqaha, nggak mindset saintis, nanti akan jumud di situ, statis di situ. Dipikir zikir wirid itu ya cuman Allahumma anta salam wa minka salam wa ghaina rabbana bisalam. Itu aja kan. Subhanallah, 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 alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dipikir juga menolong orang tua yang ada di dalam alam kubur itu hanya dengan tahlil saja. Padahal dalil di Quran sudah jelas untuk mengingat mengenang kebaikan orang tua itu juga menjadi penolong orang tua kita ketika di akhirat. 1 tahun kholnya berapa kali?
Ngekholi bapaknya gak tahu ngekholi Gus Dur tiap tahun. Ya jujur aja toh. Mana bapakmu dikholi kan gak ada, nenek moyangmu gak ada. Kalau saya kan setiap tahun ngekholi, duit ganti duit, pokoknya utang-utang gak ada no BPKB mengenang kehebatan orang tua, tak kholi. Saya kholi ngundang orang 300. Saya niati ya Allah, saya ngekholi, baca ini dihadiahkan kepada ini jamaah yang ikut ya sudah ikut, kita bacakan ya setiap hurufnya, setiap ayatnya kan begitu. Itu anak yang cerdasnya melebihi ChatGPT. Kalau yang enggak cerdasnya melebihi ChatGPT ya mending ngekholi Gus Dur daripada ngekholi bapake. Memang yang kasih syafaat Gus Dur di akhirat. Ya bapak ibu kita dulu. Gus Dur itu belakangan. Gus Dur ditanya, Gus bisa ngasih syafaat kita? Memang kowe sopo njaluk syafaat aku? Paling dijawab gitu sama Gus Dur. Aku nontonnya ora kenal. Maksudnya Gus, emang karo lek aku butuh. Nah, ini fakta. Kita itu setiap tahun 2 kali ke Wali Limo, Wali Jawa Timur. Berapa kali ke makam orang tua nenek moyang yang melahirkan kita, yang punya tanah bisa bangun rumah ini. Nah itu mau minta apa di akhirat? Syafaat siapa? Orang tua. Ya nggak dikasih, yang kau sambangi duduk aku, Mbah Sunan kuwi. Sana minta sana ke Mbah Sunan sana. Orang yang pertama akan kita mintai tolong di akhirat siapa? Ya orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah habis, ya pahalanya nggak bisa nolongin anaknya, baru kepada siapa? Kan ulama. Itu pun ulama yang dikenal. Kalau nggak kenal sama saya di dunia, saya mau minta. Apa jawabnya orang Kunjang? Kok nyimut kowe njaluk? Kenal aja kakak minta, beli dong. Di akhirat kayak gitu ya. Jadi kita mindsetnya harus berubah. Kita boleh memperbaiki baju, tapi juga harus memperbaiki hati. Jangan bajunya baik tapi hatinya tidak baik. Kapan kita mau belajar membersihkan kotoran seperti ujub, seperti ria, hasud, hasad, bukhel, pelit? Itu yang paling penting buat kita. Oke. Jadi caranya bagaimana? Caranya makanya Syekh Abdul Qadir Jailani nulis kitab ini supaya Bapak Ibu itu tahu kapan kita bergeser menuju thariqat. Jangan jadi sultan saja di syariat. Sama dengan begini. Ini ada perumahan yang lokasinya biasa, ya kayak rumah saya lah. Terus saya ditanya teman, Mas, sampean kenapa kok sudah kaya nggak mau pindah dari sini? Kamu pernah ngaji filsafat nggak? Kata saya gitu. Nggak pernah. Kalau pernah, kamu pasti tahu kenapa saya nggak mau pindah dari perumahan saya. Kalau saya pindah ke tempat real estate yang lebih mewah dari ini, saya nanti nggak jadi sultan di sana, jadi satpam kelas saya. Kalau di sini saya jadi sultan, semua orang hormat sama saya, ya kan? Saya kalau pindah dari perumahan saya, pindahlah ke, contohnya kalau di kelas di Surabaya, di Laguna, di Ciputra, itu saya nggak mau, karena saya tahu diri kalau di sana grade saya turun, ini makom saya turun, nggak jadi wali lagi saya, jadi wali murid. Nah, kenapa kok nggak pindah dari SD ke perguruan tinggi? Nggak, saya di sini aja. Kalau sini saya kepala sekolah, kalau saya di kampus jadi dosen biasa. Pilih mana? Di tingkat SD tapi jadi kepala sekolah. Mendingan saya di bawah tapi jadi sultan daripada saya diangkat jadi dosen pindah ke sana nggak jadi rektor saya. Oh, mindsetnya orang itu kan gitu, diajak pindah nggak mau karena alasannya sangat mendasar. Ya, saya jadi ulama ini aja lah, ulama syariat. Ya, jadi mudin aja lah saya ini. Okay. Jadi memang sekarang kita mau bergeser dari syariat menuju
tarekat. Ya, kita lanjutkan aja ke paragraf berikutnya. Qala ahlu syariati, berkata ahli syariat atau menurut ahli syariat, al muradu yang dimaksud minal iftori berbuka, al aklu adalah makan, inda ketika, guru bisyamsi terbenam matahari, wa minar ru'yati dan sedangkan yang dimaksud melihat, ya ru'yati melihat, ru'yatul hilali adalah melihat hilal, fi lailatil aidi pada malam Idul Fitri. Nah, ini buktinya pada waktu menentukan menentukan 1 Syawal, semua fuqaha itu kan punya rumus yang sama, aplikasinya sama, satelitnya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Ya itulah kalau kita bicara syariat ya selalu ada perbedaan. Sama dengan melihat Bapak Ibu sekarang ngaji, kalau melihatnya dari atas ini dengan dari atas sana pasti berbeda sudut pandang, itu syariat. Kalau orang tarekat enggak, sementing kamu duduk di majelis, kamu belajar ya sudah. Makanya menentukan kiblat aja harus kenceng gini, enggak mungkin. Bagi orang tasawuf itu enggak mungkin. Kiblat bisa lurus, yang lurus hanya imamnya. Ya kanan kirinya imam sudah enggak kiblat. Kalau tasawuf pokoknya kamu masih menghadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, sudah kiblatnya sudah cukup, ya. Wa qala ahlu thariqati dan menurut ahli thariqah, al iftaru berbuka adalah inda ketika duhulil jannati masuk surga, itu baru berbuka. Bil akli dengan makan, mimma apa saja, fiha yang ada di dalamnya, minan naimi termasuk kenikmatan-kenikmatan, wa farhatun dan kebahagiaan, indar ru'yati ketika melihat, ai maksudnya inda saat liqa illahi berjumpa Allah, yaumal kiamati pada hari kiamat, binadri sirri dengan pandangan sir, muayanatan secara nyata, wa amma sedangkan saumul hakikati puasa hakikat, wa huwa adalah imsakul fuadi, imsak menjaga al fuadi hati, an dari
mahabbati cinta, ma sesuatu, siwallahi ta'ala selain Allah ta'ala, wa imsaku sirri, wa imsaku dan menjaga asirri rasa, an mahabbati dari mencintai, musyahadati penyaksian, ghairillahi selain Allah, kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala fil hadisil qudsi di dalam hadis qudsi, al insanu manusia, sirri adalah rahasiaku, wa ana dan aku, sirruhu rahasianya, wasirru dan rasa itu, min nurillahi ta'ala, min berasal dari nurillahi ta'ala cahaya Allah ta'ala, fala yamilu, fala yang tidak mungkin, fala yang tidak mungkin, yamilu condong, ila kepada ghairillahi ta'ala selain Allah ta'ala, walaisa dan tidak ada, walaisa dan tidak ada lahu baginya, siwahu selain, mahbubun cinta, wa marhubun yang diinginkan, wa madlubun dan yang dicari, fid dunya di dunia, wal akhirati dan akhirat. Faiza jika sirnya waqa'at jatuh fihi pada mahabbatu mencintai, ghairillahi selain Allah, fasada maka batallah saumul haqiqati puasa hakikatnya, falahu baginya, qada'u harus mengulangi, saumihi puasanya, wa huwa yaitu
Ayyarji'a kembali ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala waliqaihi dan berjumpa dengannya wa jaza'u dan pahala hadza saumi puasa ini liqa'ullahi ta'ala adalah berjumpa dengan Allah ta'ala fil akhirati di akhirat. Kita puasa syariat, thariqat, hakikat. Jadi orang tasawuf cintanya itu ya liwajihillah, maka kata-katanya bukan liridhoillah tapi liwajihillah, yang dipandang semata-mata hanya Allah. Saya dulu di sini pernah begini, saya diundang orang dengan hari yang ditentukan ini saya datangi, ternyata nggak ada acara. Kira-kira Bapak Ibu marah nggak begitu? Saya dikasih undangan, wah undangannya luar biasa bagus, ternyata nggak ada acara saya datangi. Kemudian saya pulang, ya tidak dengan marah. Kemudian satu ketika ngundang lagi, ya nggak ada acara lagi, ya saya pulang nggak marah. Sampai ketiga kali saya dijatuhkan di depan orang banyak, saya nggak marah, saya senyum-senyum saja. Nah kemudian orang itu tanya pada teman saya, orang ini kok hebat, saya perlakukan seperti ini kok nggak marah. Kalau Bapak Ibu diundang gitu, marah nggak? Marah, dibawain celurit, tak todi sambian, saya carok kamu nanti. Nah saya nggak marah. Akhirnya orangnya itu datang menyampaikan ke saya pikir minta maaf, pingin penjelasan saya kenapa saya diperlakukan seperti itu kok tidak marah. Apa kira-kira alasannya? Seorang sufi ya harus memberikan penjelasan yang dia puas. Dia datang itu kan ingin memberikan penjelasan. Nabi aja dilempari sampai giginya rontok, sampai berdarah-darah nggak marah. Saya jawabnya begini, seperti yang ada di hadis Arba'in Nawawi. Kenapa Mas Fit kok nggak marah? Saya jawab, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Ya kamu karena tetangga saya muliakan, saya memandangnya Allah. Kamu mengecewakan saya kembalikan kepada Allah. Orang ini terus minta maaf. Gak jauh dari kasus, dari cerita saya ngaji disesatkan karena rumahnya ditutup macam-macam. Ya saya nggak marah. Saya orang yang menyesatkan, saya kasih surat somasi. Saya nggak marah tapi saya somasi. Tuh. Kalau kita itu orang terdidik, orang alim, saintis, memandang seperti itu nggak boleh marah. Itu kan kita kalau marah berarti kalah dengan tipu daya setan. Nabi dibegitukan nggak marah karena Nabi terdidik. Makanya belajar agama jangan terdoktrin, harus terdidik. Oh digitukan orang kok marah, berarti kan nggak ngalim itu namanya.
Kalau orang alim yang dilihat hanya Allah, ya. Orang begitu ya kita serahkan kepada Allah. Jadi itu buktinya kalau orang tasawuf itu lebih tangguh daripada fuqaha. Nanti kalau mantu terus khitanan dapat amplop kosong, ya jangan marah. Saya yang penting memuliakan tamu karena saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tahun undang gue amplop kosong gak mesti tak niati selamatan nyelamati anakku, ya. Terus nggak punya amplop dititeni, nggak gua amplop mentekoni ya. Terus diworo-woro nang grup kelurahan, wong sak kelurahan ini ya gue kasih tahu, yang amplopnya kosong si A. Kalau saya nggak begitu, kasih aja kairis, mau buah bawa kairis, langsung disetting sekali gesek langsung 500.000. Ya, jadi puasa hakikat itu kita kalau mencintai, ya, melihatnya selain Allah dianggap langsung batal. Baca sholawat kalau tujuannya nggak kepada Nabi ya dianggap tidak mencintai Nabi. Itu ngerjain kanjeng Nabi. Nabi dipakai ornamen pesugihan dengan membaca sholawat. Allah juga dipakai ornamen pesugihan dengan membaca ayat-ayatnya Allah. Kita selalu menuduh Allah tidak tahu. Nah, kalau orang sufi tidak seperti itu, memframingnya diganti. Okay. Jadi inilah yang namanya puasa syariat dan puasa thariqah. Pertemuan berikutnya kita akan bicara haji syariat dan haji thariqah. Haji syariat ya naik motor mulu, kapal miber, pesawat, ya daftar di travel, umroh dan sebagainya. Ya, kita ke sana napak tilas selesai. Ya. Jadi sholat kita jangan hanya ibadah yang menjadi hal-hal yang bersifat ritual. Ritual saja tapi tidak ada maknanya. Ini tadi agak telat karena memperbarui alat-alat semua ini belum bisa sukses. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, maka marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya atal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ahli baitihi tahirin wa khusushum bi afdhalis shalawatika wa rahmatika wa barakatika wa salamik wa khususillahumma walidina bil karamati ladaik wassalati minka ya arhamar rahimin wa alhimna ilma ma yajibu lahu ma'alaina ilhama wajma' lana ilma dhalika kullihi tamama thumma sta'amilna bima tulhimuna minhu Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid ala sinatana bis shawabi wal hikmah
wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal kharami wasyubha wa ghufuf aidina anil zulmi wasirqah wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyanah wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bizuhdi wan nasihah walal muallimina bil juhdi war rahbah walal mustami'ina bil ittiba'i wal mau'idah wala maradal muslimina bis syifa'i war rahah wala mautahum birrafati warrahmah wala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syababi bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil hayati wal ifah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al ghuzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war roha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah walar ra'iyyati bil insafi wa husni sayra wa barik lit-tulabil markasi Muhammad widada fiz zati wan nafaqah wa ghdi ma aujabta alaihim bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.